Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi Tetap Sehat Semangat, yaitu upaya penanganan pasca panen setelah budidaya jagung, dimana untuk daerah Madiun sini belum membudidaya tentang tanaman jagung ini. Untuk membersihkan setelah sisa-sisa panen, langkah yang kita lakukan yaitu nampak yang sudah di kejauhan adalah pembakaran. Ini tidak ada cara yang lebih bagus, karena selain hemat tenaga, pembakaran ini juga membersihkan dari kotoran-kotoran daun-daunan, juga batang-batang jagung yang masih ada. Nampak seperti ini dibakar. Ini harus kita tunggu guys, karena lokasinya berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga berbahaya jika tertiup angin, tertiup apinya bisa menjalar kemana-mana. Untuk mempermudah, mempersingkat waktu agar terbakar, yaitu nampak terlihat di kejauhan ini adalah kita berada di tengah-tengah 1, 2, 3, 4, artinya diambil as tengah, yaitu nampak yang terbakar ini adalah as tengahnya, kemudian diambil 2 dari kiri, 1, 2, kemudian dikumpulkan jadi 1, 1, 2 dikumpulkan jadi 1 dengan metode 5-1. Berarti as tengahnya 1, diambil kiri kanan 2, ditebas, dipangkas batang bawah, kemudian dikumpulkan jadi 1. Nampak seperti ini yang sudah terbakar. Intinya semakin kering nanti memudahkan api melahap, akhirnya terjadi pelapukan, nanti bisa digunakan untuk kompos. Nampak seperti ini yang belum dibakar. Ini adalah 4-1 kiri kanan dikumpulkan jadi 1, biar bahasa Jawanya terdas guys, biar terdas terbakar, biar dimakan api untuk tebon-tebonnya batang-batang jagung ini. Nampak seperti ini tanglisnya, aplikasinya. Bila ini nanti keduluan hujan, akan lebih banyak tenaga yang kita kerahkan, dimana ini saat basah pohon-pohon jagung beserta daun-daunan ini akan sulit dilapuk, dibakar, akhirnya manual menyingkirkan dari dalam lahan ke pinggir untuk pengolahan tanahnya. Dengan kondisi seperti ini akan mempermudah, yaitu perlakuan pengolahan tanah, juga lahannya juga bersih, hama penyakit juga ikut terbakar. Kandungan pupuk fosfat dan kaliumnya juga berada di dalam tanah, mempercepat penguraian di dalam tanah mengandung pupuk fosfat dan pupuk kalium. Ini disarankan untuk batang bawah, nampak seperti ini. Bahasa Jawanya tunggak guys. Tunggak ini harus kita sisakan minimal 1 kilan, 1 jengkal 20 cm, agar nantinya saat pengolahan traktor, pengolahan tanah, sebagai tanda bahwa ini ada batang jagung, biar tidak melukai kaki. Artinya dengan 1 jengkal kurang lebih 20 cm ini bisa terpendam, juga sebagai tanda biar ketok nyongot guys, bahasa Jawanya, biar nanti tidak terinjak untuk melukai kaki. Bila dipangkas terlalu bawah, nanti tidak tahu lancipnya pohon ini yang bawah, akhirnya bisa menginjak kaki. Dengan disisakan 30 cm ini, biar ada terlihat bahwa di situ ada batang jagung. Nampak seperti ini. Ini adalah bekas dari kemarin panen yang memakai dos yang tanpa dikupas bijinya, dipoklek guys, dipangkas tongkolnya, kemudian dimasukkan mesin. Ini adalah sisa-sisanya, banyak sekali. Ini bisa dimanfaatkan untuk makan ternak, juga untuk makan rensum yang sudah diolah guys. Ini sebenarnya juga limbah yang bermanfaat, cuma di sini tidak ada yang pengolahan.
nampak dilakukan bakar-bakar. Ini harus kita tunggu. Ini nampak batang jagung yang lama masih belum terlapuk. Ini karena kemarin terlanjur kita biarkan terkena hujan, akhirnya tidak bisa dibakar, kemudian kita buang ke tepi, kita singkirkan di lahan-lahan yang pinggir agar memudahkan pemeliharaan juga pengolahan tanahnya. Nampak seperti ini. Di kejauhan masih ada beberapa petak yang belum dibakar. Ini juga sama metodenya, dua larik kiri kanan digabung jadi satu. Ini bila tidak terlalu berat bisa digabungkan beberapa tempat ke sini biar cepat, mudah, praktis. Langkahnya seperti ini. Ini nanti lama kelamaan juga akan terlapuk, akan bisa dimakan dengan tanah, campur dengan tanah, bisa sebagai kompos. Yang perlu diperhatikan untuk bakar-bakar seperti ini yaitu dijaga guys, karena ini anginnya juga kencang, berada di sekeliling lahan masyarakat, biar tidak terjadi kebakaran. Ini nampak hitam-hitam itu nanti yang sebagian besar sudah lapuk, nanti terkena hujan ataupun terkena sinar matahari nanti akan lapuk sendiri, bisa terpendam di dalam tanah, juga sebagai pupuk kompos. Ini nampak kekuning-kuningan yaitu sudah dilakukan aplikasi herbisida paraquat dan glifosat yang kita pakai di lahan padi. Nampak seperti ini, menguning-menguning ini, biar nantinya tidak merajalela, merembah. Kita tangkal dengan IPA glifosat. IPA glifosat yang kita campur yaitu metodenya 1 liter langsung kita mix 100 ml per liter, atau ketemunya 130 ml glifosat, 20 ml untuk paraquatnya. Nampak seperti ini. Ini kelebihannya yaitu matinya cepat namun seakarnya. Nampak di kejauhan di beberapa titik masih belum terbakar. Ini dalam jangka 5 hari guys, ini sudah dapat kita bakar. Intinya segera lakukan pembakaran. Bila nanti terkena hujan basah akan mundur 1-2 hari lagi, bahkan tertempa hujan lagi akan di lahan tengah-tengahnya tidak bisa dibakar, akhirnya membawa ke tepi dan akhirnya tenaga lagi. Ini kurang lebih 5 hari dari pemangkasan batang bawah ini, yaitu langsung dilakukan pembakaran biar bersih, biar lapuk. Nantinya saat musim penghujan datang tinggal melakukan pembajakan untuk tanam padi lagi. Kurang lebih gitu guys. Terima kasih.